Kita dang panurat, lemar cerita, alai punya aksara. Tapi kisah-kisah tidak ditulis di dalam aksara. Tapi sesudah pendidikan modern dialami orang Batak, kemajuan orang Batak itu ditandai dengan karya-karya jurnalis. Atopan Kristen Batak. Alai sebelum ini, tahun 1907, demonstrasi pertama di Hindia Belanda. Terjadi pembukukan sekolah anak raja di Narmonda, dipimpin oleh Tuan Manulang, Raja Hesekiel Manulang. Itulah demonstrasi pertama terhadap pemerintahan Hindia Belanda di Nusantara ini. Langsung Manulang memimpin demo ada. Ditutup itu sekolah, dipecah dia sama 3 orang. Satu Gayusi, lupa saya merganya, saya naik tuh lah itu pecat. Tapi akhirnya sekolah ini juga di sini. Tapi terbit tema Sodang Bintang Batak, koran tahun 1907, menyuarakan suara-suara nasionalis, perjuangan kebatakan, menentang kolonialis dan cara-cara misionaris di tanah Batak. Akhirnya nanang itaku pun diselamatkan misionaris metodisian Singapura. Yang orang itu ke Singapura Dan saya pas sekolah di situ. menjalani pendidikan di Singapura, pendidikan metodis. Kemudian dari sana gurulah dia ke Batavia. Dari sana hatinya tetap ke negerinya. Tahun 1917 atau berapa, 16, Pak Zongzong Mahatopan Kristen Batak. Itu ormas itu, politik. Jadi mengikuti las do koran nah. Dari king nasi dia berjuang terbit to koran. Di Pak Zongzong atau Pak Kristen Batak terbit to do koran nah. Suara Batak. Itu manuarahon. Itu asabui eksis atau Pak Kristen Batak. Jadi diakui do oleh pemerintah Hindia Belanda, beberapa tuntutannya ini itu diterima. Alani udah ngadong perkebunan di Tapanuli. Ini sebetulnya yang dikontrak sudah, tapi ditentang lah. Tidak boleh karena itu tanah adat semua. Jadi tetap madong kepemilikan. Odo manuarah, jong mamuse, yang Batak Bon. Ya, mereka juga menerbitkan koran yang Batak Bon. Jadi pesan nadong sejarahi bahwa perjuangan itu harus ada yang menyuarakan. Itu usul sejak awal. Forjuba harus punya media sendiri untuk menyuarakan seperti apa perjuangannya. Biarpun hanya diterbitkan mungkin hanya 100 eksemplar, tapi dia sudah ada simbol menyuarakan. Mungkin usul hutiki terlalu ideal, semacam media analisis tentang Batak. Kita terlalu ideal, tidak semua kita bisa. Oleh sekedar penerbitan biasa ya taruhlah seperti majalah berita Batak, majalah berita-berita pendek tentang Batak. Mungkin adalah 1-2 artikel yang membahas Batak, tapi ada
menunjukkan seperti apa perjuangan. Jadi meluhui aturan ini lai batu bara doho Jansen batu bara dari sisi marketingnya, wah itu saya hebat itu ya. Mungkin kita juga punya pengalaman masing-masing dengan cara variasi yang berbeda-beda ya. Lain aku tangkap sih, selain kekuatan personal approach, jauh lebih penting professional approach. Bagaimana professional approach itu? Ya melalui karya kita. Kalau saya itu yang saya praktekkan. Selama saya terutama memimpin tokoh Indonesia, saya mengutamakan profesional. Nggak peduli saya kenal atau tidak itu pejabat. Yang penting ada sesuatu tentang dia, saya tulis, dia punya respon, dia mementingkan, hubungi saya. Kalau dia tidak penting, tidak perlu. Pas dia penting, berapa saya bayar? Akan dia tanya. Ya? Oh, saya tidak punya batas. Selalu jawaban saya begitu. Mungkin salah dari sudut marketing. Saya mengapresiasi dengan setinggi-tingginya. Saya ikhlas menerima apresiasi Bapak berapapun pantasnya menurut Bapak. Mungkin tidak semua orang begitu bisa berhasil. Tapi saya berhasil melakukan itu. Contoh, lai bodoh tong songon na didok ni, ayo, di combine. Lai dumenggad do adong personal approach, laos adong professional approach. Ale unang matibo personal approach, harus lebih tinggi lah professional approach. Dia berkepentingan tentang karya kita. Mari, buat beno tepat dahulu. Ya harus ada media kita. Anu berjuang begini, ini berjuang begini, ini mulai do. Dan ada kepentingan di tokoi. Ketika siapa itu ketua Batak Center itu ditulis di medianya Porjuba seperti apa dia. Kalau dia perbahul-bahul Nabolo, dia akan mengapresiasi. Kalau dia bukan perbahul-bahul Nabolo, nggak apa-apa, nggak usah sakit hati. Tapi dari situ kita bisa tahu, wah ini pantas ini raja menurut kriteria Batak. Nanti akhirnya kita tahu. Karena yang kita garap tidak terbatas. HKBP aja 6 juta anggotanya. Banyak lahan kita. Dan Batak ini punya segmen yang jelas. Segmented. Segmented itu mudah dijangkau. Jadi nggak usah Porjuba terlalu melayang pikirannya. Mau menjangkau dunia segala macam. Tapi menjangkau Batak yang berkualifikasi global. Kualifikasinya yang global, tapi segmennya Batak. Jadi masyarakat bertemu tahun, unang beholan wacana. Asa buo itu ni lai batu bara, asa buo itu ni abang Jansen, harus ada medianya. Kita bikin medianya. Sekarang sudah ada podcast. Tapi untuk lebih jauh secara mendalam, ya tirulah Narwastu. Bikin penerbitannya. Tiru. Mari kita berkolaborasi. Itu yang kurang. Kolaborasi. Saya punya media sendiri, kepentingan sendiri. Pak Naboha juga punya kesibukan sendiri. Pak Batubara juga punya aktivitas sendiri. Itu kolaborasi ini, saya memberi perhatian saya 2%, itu sudah kuat. Karena ada nanti 2%, 3%, 5%. Sampai
menjadi sebuah kekuatan. Itu udah usul utapain media. Buedo majalah Perzuba. Buedo manang majalah Batak. Langsung menukik Batak. Buedo songon tatiru atau Pak Kriste Batak. Warni medianya suara Batak. Suara Batak. Terbitung ulang suara Batak. Dan itu fenomenal. Oleh pemerintah Hindia Belanda, itu Tuan Manulang itu beberapa kali diterima. Dan ada satu artikel saya baca, sesudah meninggal Nomensen, yang bisa berkomunikasi dengan pemerintah Hindia Belanda adalah Maharaja Hesekiel Manulang. Dengan atas nama Hatopan Kristen Batak. Jadi kita Perzuba itu sudah sesuatu kekuatan besar nama itu di dalam segmen Batak. Oh, karena itu mulo sianau juga risuk nama tabak warna suara Batak dosu karena mempunyai nilai historis terhadap perjuangan Batak. Jadi Hatopan Kristen Batak itu sekelas Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah sebagai ormas politik itu. Jadi diterbitkan suara Batak, menyuarakan. Jadi suara Perzuba kita salurkan ke majalah Suara Batak. Contoh itu kan. Jadi tabain, baik ada artikel, baik ada ini, baik berita, satu berita kecil, berita pendek, dan ikunnya serius, tapi dia eksis, tak. Jadi meluhui luberut ke wan majalah Horas Indonesia, terbit cuma Joker Karo, headline. Bagaimana Joker Karo menjadi penyakit bagi orang Batak. Oh. Baru niraja, tapi ngadong berjual diri kan? Itu satu kesempatan. Karena Batak harus kontroversi. Batak harus kontroversi. Jadi ada pernyataan di Gunung Mulia waktu itu, menerbit itu. Inilah majalah yang paling laris di toko buku ini. Ini kita undang kontroversi. Natal, benarkah itu tanggal 25? Kita buka kan? Tapi kita tidak menjelekkan kekristenan di dalam tema itu kan. Tapi kita pertanyakan, kita beri jalan bahwa itulah. Ya kan? Dan bukan tujuan negatif. Kita buka Joker Karo bukan tujuan negatif. Contohnya kan gitu. Jadi Pak Sugari tabain. Banyak organisasi Batak, tapi tidak ada kolaborasi. Wah, itu kan ditantang nasi dia kan. Wawancarai semua. LABB diwawancarai. Himaba diwawancarai. Ini diwawancarai. Ini muncul kita yang bisa mempersatukan. Wah, ala una kolektoba. Oh, ma akola. Madai karo. Ini sida cenderung nama dang Batak. Pak dang Batak ina. Madai perang Batak. Tapi ada sejarahnya. Kalau di buku kita Batak, saya tulis itu. Ada orang Pak itu memang tidak berasal dari silsilah Batak itu. Dia datang dan berasimilasi kemudian. Kan gitu. Ini halak Karo. Mungkin adong do halak India na terlantar di Barus naik tu Gijang. Jadi halak Pak do halak Karo. Jadi ibantah to itu berkembang. Jadi ulala soal marketing, udah hebat tadi. Ada pengalaman Batubara, ada pengalamannya Jonro ini
aduh, nyak na aduh warna. Ya, napang goreng na. Nyak na panggoreng. Saya juga begitu. Bekiau terbit tuh sesuatu sebelum dijual. Apa yang dijual dari produk penerbitan itu? Penerbitan bisa bercerita, yang dijual adalah kontennya dan produknya. Produk itu dua jenis, iklannya dan barangnya itu sendiri. Ya. Kalau salah satu ini tidak ada menutup biaya ini, saya nggak mau sistem berkala itu harus disiplin. Ya tunda aja dulu. Sampai itu dibayar, baru terbit. Karena membuat penerbitan itu, apalagi seperti kita ini kolektif, itu akan seperti membuang garam ke laut. Dikasih pun 100 miliar modal menerbitkan media, habis itu. Nggak ada bekas. Tapi kalau dari nol dengan sistem yang tadi, sistem Narwastu, itu akan terbit. Apalagi Purzuba melakukan, kita punya potensi. Ausad diri bisa melakukan bahas sendiri. Walaupun ada beberapa teman membantu. Apalagi ada beberapa orang. Tinggal aku bodoh lianok kutuson sawatik mungkin sian segmen nadong memiliki menjadi sesuatu, menjadi produk yang bisa dijual satu ketika ya. Tapi mesti ada dulu medianya kan. Ada medianya. Saya dong dapat dita. Dapat dita di mana? Mungkin kalau menggarap 5 juta do, nggak apa-apa lah. Tapi ada segmen nilai 100 juta dari saya, karena segmen politik itu tidak terbatas kan. Jadi menurut tahu, menang beta pagajang gajah. Hari ini dia ambil keputusan. Kita terbitkan media Purzuba. Ini edisi perdana. Gak usah Februari. Maret. Terbit edisi perdana. Saya potong sedikit. Kalau Jadi alani media dulu Ahok Asabui ya boleh dibilang tidak terlalu sulit berhubungan dengan pejabat karena media. Itu. Iya kan? Itu. Kalau nggak ada media, alasan apa kita? Itu. Apa urusanmu? Itu. Betul kan? Tapi ketika ada media itu, kok surat nawacita, semua instansi pemerintah bisa kita surati, Karena termasuk presiden. karena Betul kan? padahal bukan atas restu presiden, tapi menggunakan Media. kalau digunakan nama Nawacita itu tren maknya presiden si Jokowi. Jadi mereka ini menggunakan tren mak Jokowi. Berhikmat namanya. Makanya bisa Menjual Jokowi. menjual Jokowi. Jadi itu tren tulayo. Aku baru-baru proses. Kemudian saya ingin membangun usaha. Lalu beberapa relasi saya di Siantar, saya minta, saya mau bangun usaha, tolong saya ditransfer. Kan gitu kan? Ada yang mentransfer 100 juta, ada yang 50 juta. Teman-teman di Siantar yang pengusaha-pengusaha yang pernah saya tolong. Lalu Roma Bupati Silitonga. JP Silitonga. Kalau JP Silitonga datang ke Jakarta, mesti ditelepon saya di hotel ini. Datanglah. Ini SPJ saya, sama Pak Manulang aja. Saya dapat banyak orang keliling saya, gitu kan. Selalu begitu dia kalau datang. Lalu saran di mana? Kalau saran saya, kenapa Pak Manulang berharga di mata saya? Kalau Pak Manulang bukan jurnalis, nggak mungkin lah saya menghubungi Pak Manulang katanya. Iya. Jadi saran saya kalaupun mau berusaha baiklah, tapi jangan tinggalkan itu ke wartawan karena talenta Pak Manulang ada di situ.